Sudah bisa dimulai, Pak? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Muji Santosa, selaku owner di MS Training and Consulting. Yang kami hormati Pak Muklis, selaku tim di MS. Eh, yang kami hormati pula ini narasumber Pak Fani Duha. Terima kasih banyak sudah banyak memberikan materi di hari ini serta Nih, yang putus di saya Bapak Septian nih. Di Pak Septian kelihatannya. Oh, siap, Pak. Soalnya di sini lagi hujan juga, takutnya sinyal di saya yang putus-putus. Pak Septian sepertinya terputus ya. Baik, Bapak Ibu yang menghormati, kita akan diskusi mengenai Permen PR nomor 1 tahun 2023 dengan narasumber Bapak Fani Tuha dan moderator Bapak Septian. Pak Septian lagi gangguan. Oke, Pak Fani Tuha, bisa dipersilakan saja. Oke, siap. Makasih banyak Pak Muji. Selamat siang Bapak Ibu semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat, eh, karunia dan kesempatan darinya pada siang atau sore hari ini kita bisa bertemu lagi Bapak Ibu semua ya, bertatap muka lagi meskipun secara daring dalam jaringan, dalam webinar Muji Santosa Training and Consulting. Terima kasih banyak Pak Muji sudah diberikan kesempatan juga hari ini untuk sharing kembali kepada teman-teman semua di sini. eh untuk materi yang dimintakan ke saya terkait dengan hari ini, eh, tidak seperti biasanya ya, karena kalau biasanya kita ngomonginnya soal pengadaan barang dan jasa ini. Nah, hari ini kita coba diskusikan terkait dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2023 ya. Saya coba share screen dulu. Jadi ini memang permen yang baru keluar di awal tahun 2023 ini yang diperuntukkan bagi teman-teman eh, OPD yang melaksanakan pembinaan jasa konstruksi terutama ya. Jadi misalkan ada bidang jakonnya atau ada seksi jakonnya. Nah, selama ini seringkali dipertanyakan lah peran dan fungsi dari OPD-OPD yang membidangi jakon ya, sejauh apa sih, kemudian bentuk pengawasannya, pembinaannya apa sih ya. Kalau dulu kan kita bicara pembinaan kan ada namanya pengaturan, pemberdayaan, pengawasan. Yang biasanya dilakukan kan sisi pemberdayaannya ya. Kita utamanya atau seringnya mendengar OPD-OPD jakon itu melaksanakan bentuk pembinaannya melalui pelatihan-pelatihan keterampilan atau pelatihan keahlian atau pelatihan-pelatihan untuk SMKK dan sebagainya. Jadi sifatnya lebih kepada pemberdayaan, belum menyentuh kepada pengawasannya. Ya, karena dulu seringkali mau mengawasi juga bingung kan, apa yang mau diawasi, bentuk pengawasannya seperti apa. Nah, sejak keluar Undang-Undang Jakon 2017 Undang-Undang 2 2017 sebenarnya di sana sudah mulai ya diatur ada pembagian tugas kewenangan antara pusat kemudian antara gubernur sebagai perpanjangan atau perwakilan pemerintah pusat di daerah, kemudian ada kabupaten kota. Nah, mulai dibagi ya ranah-ranah pengawasannya ya, tapi itu pun memang mungkin belum operasional sekali sehingga kemudian masih diperlukan ada aturan-aturan turunan yang bisa ya diharapkan dengan adanya Permen 1 ini Bapak Ibu semua, teman-teman OPD Jakon ya, para pejabat fungsional pembina jasa konstruksi itu bisa lebih terarah, bisa lebih sejalan dengan Undang-Undang Jakon untuk pelaksanaan tugasnya ya. Jadi ini Permen 1 nomor 1 tahun 2023 tentangnya itu tentang pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Ya, jadi memang spesifik untuk pemerintah daerah di sini Permen 1 ini. Nah, seperti biasa sebelum memulai lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua, meskipun mungkin sudah
banyak yang apa namanya sudah beberapa kali kita bertemu, tapi siapa tahu di kesempatan hari ini ada teman-teman yang baru bergabung, baru mengenal saya. Nah, saya sampaikan nama saya Fani Duha, Bapak Ibu semua. Panggilannya Fani saat ini bertugas sebagai Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi untuk wilayah Kepulauan Riau, ya, berkantornya di Batam. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ada yang sedang di Batam atau akan ada yang bertugas di Batam bisa berkontak ke kami, ya, berkunjung ke kantor kami. Pendidikan SMA 1 Medan, kemudian jadi saya memang besar di Medan Bapak Ibu semua, ya, dari SD, SMP, SMA di sana. Kemudian S1-nya mengambil Teknik Sipil UGM, melanjutkan S2-nya di Malaysia, jurusan Manajemen Kontrak Konstruksi. Bergabung di PUPR sejak tahun 2009 sampai dengan hari ini, dan memang dari hampir 11 tahun, 13 tahun ya bekerja di PUPR, memang sebagian besarnya itu di pengadaan barang dan jasa sebenarnya, ya, di pengadaan jasa konstruksi, tapi juga pernah terlibat dalam penyusunan-penyusunan terkait dengan pembina jasa konstruksi, karena saya juga dulunya Jafung PJK juga dari tahun 2020 sebagai ahli muda di tahun 2020, kemudian naik menjadi Jafung Pembina Jasa Konstruksi ahli madya di tahun 2022, ya, sebelum kemudian ditugaskan di struktural. Oke, Bapak Ibu semua, jadi Permen 1 ini eh, ya dibilang cukup tebal, ya cukup tebal juga ya, karena 150-an halaman kalau saya nggak salah. Berikut lampirannya, terdiri dari 11 bab dan 76 pasal yang menjelaskan harapannya dengan banyaknya bab dan pasal ini sudah cukup memberikan kejelasan ya buat teman-teman di lapangan bagaimana melaksanakan pengawasan, ya, mulai dari ketentuan umumnya, jenis pengawasannya, pelaksana pengawasan, ya, ada penjelasan mengenai tata cara pengawasan. Cara pengawasan yang di situ nanti akan kita sampaikan juga ya, bahwa bentuk pengawasan untuk pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi ini nanti ada dua jenis. Ada yang sifatnya rutin, ya, memang berjalan sepanjang tahun, tapi ada juga pengawasan-pengawasan yang sifatnya ya karena ada kondisi tertentu, ya karena ada kejadian tertentu, kemudian dilakukan pengawasan-pengawasan yang sifatnya insidental. Kemudian di bab tata cara pengawasan juga di situ nanti akan disampaikan bagaimana tata cara pengawasan. Pengawasannya nanti kepada tiga hal, ya, kepada tertib usaha jasa konstruksi, kemudian kepada tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan kepada tertib pemanfaatan produk atau bangunan jasa konstruksi. Ya, jadi masih kepada tiga hal ini lingkup pengawasannya Bapak Ibu semua, ya, kepada usaha, penyelenggaraan, dan pemanfaatan jasa konstruksi. Nah, kemudian juga untuk membantu memudahkan pelaksanaan di lapangan, di bagian kelima nanti disampaikan ada instrumen-instrumen pemeriksaan, dan itu sudah dilampiri ya, di dalam lampiran nanti sudah ada bentuk-bentuk daftar simaknya, ya, ada surat-surat pernyataannya dan sebagainya, bentuk laporannya seperti apa, ya, dengan harapan tadi bisa memudahkan untuk pelaksanaan di lapangan. Kemudian ada penjelasan mengenai tata cara pelaporan hasil pengawasan, kemudian tindak lanjut yang perlu dilakukan terhadap hasil laporan tadi, dan mungkin ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, ya, terkait dengan hasil pengawasan. Kemudian ada di bab 7 ini ada pembinaan pengawasan, ya, ada pendanaan terutama, ya, ini untuk OPD Jakon menjadi salah satu hal yang sering menjadi problem ya Bapak Ibu semua, masalah pendanaan ini. Masih sering kami mendengar ada OPD yang anggaran Jakonnya itu sangat terbatas ya. Bahkan ada yang hanya cuman bisa untuk 1 kali 2 kali pelatihan saja, sisanya hanya untuk gaji dan sebagainya. Jadi sangat tidak mencukupi untuk bisa melaksanakan seluruh tugas pembinaan Jakon jadinya ya. Nah, ini dengan adanya uh, ke, ke keharusan untuk melakukan pengawasan, ya, diharapkan para pengambil kebijakan di daerah bisa lebih bijak untuk menyediakan atau mengalokasikan anggaran-anggaran untuk pembinaan jasa konstruksi. Ya.
Kemudian ada ketentuan mengenai sanksi, tata cara pengenaan sanksi, ya ketika nanti dari hasil pengawasan ada hal-hal yang tidak sesuai, ya bisa saja kemudian ada diberikan sanksi-sanksi kepada para bisa PPK, bisa pengguna jasa, bidang badan usaha, ya kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau ada kesalahan dan kemudian tidak melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang ya, diberikan. Itu Bapak Ibu semua, jadi silakan untuk permennya bisa diunduh di JDIH PUPR, ya ada Permen 1 tahun 2023, itu satu file saja sudah berisi apa namanya batang tubuhnya dan lampiran-lampirannya. Nah, di dalam Permen 1 ini ya karena memang ini diperuntukkan hanya bagi pemerintah daerah, maka nanti kewenangan pengawasannya ini ada dua ya. Ada kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, dalam hal ini adalah di level gubernur, kemudian nanti ada kewenangan pengawasan di pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, ya, jadi dibagi dua. Nah, di sini untuk yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah provinsi adalah lingkup pengawasannya ada dua, ya, yaitu merupakan kegiatan konstruksi yang dilaksanakan dengan sumber dana APBD provinsi. Ya, misalkan ada proyek-proyek pembangunan yang itu dilaksanakan berdasarkan atau menggunakan sumber dana APBD provinsi, maka itu akan menjadi lingkup pengawasan dari pemerintah daerah provinsi, dari OPD yang ada di provinsinya, ya. Jadi meskipun misalkan ada pekerjaan di Kabupaten A, tapi kalau itu menggunakan sumber dana APBD provinsi, ya itu di pengawasannya nanti merupakan ranahnya kewenangan dari OPD pemerintah daerah provinsi. Kemudian yang kedua bisa juga lingkup pengawasannya pada kegiatan konstruksi yang lintas kabupaten kota, ya, tapi dalam provinsi tersebut. Tapi pekerjaannya ini merupakan lintas kabupaten kota dengan catatan kegiatan yang lintas kabupaten kota tadi bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Jadi bukan menggunakan dana APBN misalkan, ya. Jadi itu menjadi bagian dari kewenangan pengawasan oleh pemerintah daerah provinsi. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan dana dari masyarakat atau swasta, ya. Jadi ini masih merupakan lingkup pengawasan pemerintah daerah provinsi, ya. Nah, lingkup pengawasannya tadi yang dimaksud dengan penyelenggaraan jasa konstruksi itu dibagi tiga, ya. Tadi ada tertib pengawasan kepada tertib usaha jasa konstruksinya. Jadi di sini kita akan menilai eh, pelaksana badan usaha baik itu kontraktor maupun konsultan itu sudah tertib belum ya dalam mereka memenuhi ketentuan-ketentuan usaha jasa konstruksi. Kemudian ada tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, ini terkait dengan misalkan pemilihan tertib di dalam proses pengadaan barang dan jasanya, tertib dalam pelaksanaan kontraknya, dan sebagainya. Jadi pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau pelaksanaan jasa konsultasi konstruksinya. Kemudian yang ketiga ada tertib pemanfaat produk, ya ini hasilnya. Jadi ketika bangunan tadi sudah jadi, pekerjaan konsultan tadi sudah jadi, itu dimanfaatkannya seperti apa, ya, sesuai tidak dengan kebutuhan dan sebagainya. Jadi ada tiga hal ini lingkup pengawasannya. Nah, sedangkan untuk pengawasan di pemerintah daerah, kabupaten, kota, Bapak Ibu semua, ini ada tiga lingkupnya, yaitu untuk kegiatan-kegiatan konstruksi yang bersumber dari dana APBD, ya tentu saja APBD kabupaten kotanya masing-masing. Ada Kabupaten A, ada bangunan di sana dibangun dengan menggunakan APBD Kabupaten A, yaitu maka kemudian menjadi lingkup pengawasan teman-teman OPD Jakon di Kabupaten A tersebut. Kemudian yang kedua adalah kegiatan-kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, ya dana dari swasta, ya atau dari badan usaha, tapi bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi. Jadi memang eh, lingkupnya ini bukan hanya sekedar mengawasi penyelenggaraan Jakon yang dilaksanakan oleh pemerintah ya, yang bersumber dari keuangan negara bukan hanya di situ saja ya, tapi juga
proyek-proyek, kegiatan-kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh swasta, masyarakat pun sebenarnya menjadi bagian dari objek pengawasan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah catatan lainnya, tertib khusus untuk yang tertib usaha jasa konstruksi untuk yang level kabupaten kota ini hanya dilakukan untuk badan usaha yang kualifikasinya sampai dengan menengah saja, ya kecil, menengah, dan usaha orang perseorangan. Jadi tidak untuk melakukan pengawasan pada BUJK kualifikasi besar, itu nanti menjadi ranahnya pemerintah pusat di situ yang untuk melakukan pengawasan. Jadi misalkan ada kegiatan konstruksi APBD, tapi pelaksananya adalah BUJK kualifikasi besar. Nah, untuk tertib usahanya sih tidak dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah kabupaten kota, yaitu oleh pusat. Tapi untuk tertib penyelenggaraan jasa konstruksinya, sama tertib pemanfaatannya, itu tetap dilakukan pengawasan oleh OPD kabupaten kotanya. Ya, jadi hanya pada tertib usahanya saja itu tidak menjadi lingkup pengawasan pemerintah daerah kabupaten kota. Ya. Lingkupnya juga sama, ya pengawasannya seperti halnya tingkat provinsi tadi kepada 3 hal, yaitu tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi. Ya. Nah, lebih rincinya seperti ini, Bapak Ibu semua ya, apa sih yang dimaksud dengan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi. Nah, ini dijelaskan lebih lanjut di pasal 6 sampai dengan pasal 10. Ya, Bapak Ibu nanti mungkin bisa membaca lebih detail di sana. Di dalam tertib usaha ini adalah misalkan ya akan melakukan pengawasan terkait dengan pemenuhan persyaratan dari usaha rantai pasok sumber daya konstruksi pada lingkup wilayah provinsi. Jadi kita mencoba mengidentifikasi, melihat apakah penyelenggaraan konstruksi di setempat itu sudah melibatkan rantai pasok di setempatnya, ya di lokalnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi. Ya. Jadi nanti juga akan diawasi nih ya, ada membangun gedung, benar tidak ya pelaksananya itu adalah kontraktor bangunan gedung juga ya. Jangan-jangan kontraktornya itu adalah kontraktor yang tidak punya SPU bangunan gedung misalkan ya. Berarti ada ketidaktertiban di sana. Kemudian dari kalau jenis ini kan dilihat dari jenisnya itu kontraktor kah atau konsultan ya. Jadi harus sesuai juga kan yang namanya pekerjaan-pekerjaan konsultasi seperti perencanaan, pengawasan MK ya pelaksananya adalah konsultan-konsultan juga kan bukan kontraktor ya. Sebaliknya juga demikian. Pelaksanaan pekerjaan fisik ya tentu pelaksana badan usahanya adalah kontraktor ya. Kalau pekerjaan terintegrasi ya itu maka kemudian BUJK-nya juga harus BUJK yang terintegrasi. Kemudian kesesuaian sifat. Nah, kalau sifat ini bicaranya sifat umum dan sifat spesialis ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang kalau sifat pekerjaannya adalah spesialis ya pelaksana di lapangannya juga harus punya apa namanya SBU spesialisnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya di Undang-Undang Jakon itu sebenarnya sudah mulai dimunculkan eh, setiap artinya dari satu pembangun itu harus dirinci sebenarnya ya ada pekerjaan apa saja, ada lingkup pekerjaan apa saja di situ ya sehingga nanti akan kelihatan dari satu bangunan ini ada pekerjaan spesialisnya apa saja. Nah, pekerjaan spesialis inilah yang harus dilaksanakan oleh mungkin ada subkon spesialis nanti ke depan Bapak Ibu semua ya. Jadi bisa jadi eh, apa namanya? Bukan bisa jadi memang harusnya seperti itu kan. Ada pekerjaan-pekerjaan spesialis ya harusnya dilaksanakan oleh baik UJK atau subkon spesialis gitu. Jadi bukan semuanya dilaksanakan oleh main kontraktor yang hanya memiliki SBU yang sifat umum saja ya. Kemudian ada kesesuaian klasifikasi, ya ini klasifikasinya tadi ya, bangunan gedung, bangunan sipil, itu kemudian masih lagi dirinci, ya gedungnya gedung apa, rumah tinggal 1 lantai, rumah tinggal 2 lantai, bangunan komersial dan sebagainya. Bangunan sipil juga demikian ya, ada yang spesifik terkait dengan bidang sumber daya air, ya
pembangunan jalan dan jembatan dan seterusnya. Itu juga harus disesuaikan. Kalau di pemerintahan sih mungkin sudah lebih tertib ya, karena kan di setiap proses pemilihan kita selalu mensyaratkan SBU yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Tapi mungkin di luar pemerintahan ya, sektor swasta tadi, sektor publik tadi, hal ini mungkin belum belum tersosialisasikan dengan baik gitu ya, sehingga mungkin ada pengguna jasa swasta yang memilih kontraktornya itu bukan berdasarkan kesesuaian jenis sifat klasifikasi, tapi mungkin ada pertimbangan bisnis misalkan ya, atau ada pertimbangan kedekatan dan sebagainya yang belum memperhatikan hal seperti ini. Ya, itu yang mungkin nanti menjadi catatan pada saat pengawasan tertib usaha ya. Kemudian kesesuaian nelayan usaha ya dengan kegiatan usaha jagonnya ya. Ini prinsipnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tertib dalam kesesuaian antara bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatannya dan dengan segmentasi pasar jasa konstruksinya. Ya ini kalau sekali lagi di pemerintah rasanya sudah lebih tertib ya, karena tadi ya dalam proses pemilihan kita selalu sudah membuat segmentasi pemaketan ya, misalkan untuk pekerjaan fisik sampai dengan 15 miliar diperuntukkan untuk segmentasi badan usaha yang kualifikasi usahanya kecil ya, yang 15 sampai 50 menengah dan seterusnya ya. Tapi balik lagi tadi yang ke swasta, yang di sektor publik ya mungkin karena belum tersosialisasikan ya tadi, meskipun nilainya hanya kecil, segmentasi pasarnya kecil tapi menggunakan BUJK yang kualifikasi usaha besar misalkan ya. Itu juga menjadi catatan. Kemudian yang keempat, pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi ya. Jadi ada penilaian-penilaian benar tidak, atau melihatlah sudah punya NIB belum ya, sudah punya SBU belum dan sebagainya. Kemudian yang kelima, pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan. Ya, ini memang sebenarnya kita mengharapkan BUJK itu kan ya mereka memang bisnis oriented ya. Tapi harusnya juga melaksanakan kegiatan-kegiatan eh, untuk mengembangkan usahanya ya. Jadi jangan yang kecil-kecil terus kan gitu kan. Jadi harus ada improvementnya ya, ada peningkatan kompetensinya, peningkatan profesionalismenya. Nah, ini kita harapkan ada kegiatan-kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan ya, baik untuk tenaga kerjanya, untuk peralatannya, untuk teknologinya ya dan sebagainya. Jadi ya kita harapkan semakin lama badan usaha ini bekerja melaksanakan berbagai macam pekerjaan proyek ya, semakin tumbuh juga dia sebagai penyedia jasa yang profesional ya, sehingga bisa berkompetisi secara eh, terbuka ya, kompetitif bukan hanya di daerahnya saja ya, tapi juga di nasional ya. Kalau saat ini kan sering kita mendengar inginnya yang pengusaha setempat itu diprioritaskan ya untuk paket-paket di daerahnya. Ya ini agak sulit juga ya dengan kondisi peraturan pengadilan barang dan jasa kita sekarang yang terbuka ya, yang sifatnya terbuka bisa mengundang dari mana saja ya. Yang harus dibangun ya ini ya, kompetisinya ini, profesionalismenya ini yang melalui pembangunan usaha berkelanjutan. Kemudian tertib penyelenggaraan, Bapak Ibu semua. Nah, tertib penyelenggaraan ini lebih kepada bagaimana suatu kegiatan atau suatu pembangunan, suatu proyek itu dilaksanakan. Yang mulai dari tahapan pemilihannya sampai dengan penyelesaiannya itu ya. Misalkan tertib proses pemilihan penyedia jasa. Ya, ini kalau misalkan di pemerintahan ya, eh, ada sudah sesuai belum ya dengan aturan-aturan PBJ-nya ya. Eh, Metodenya sudah tepat belum, menggunakan pengadaan langsung kapan, menggunakan penunjukan langsung kapan ya, menggunakan tender itu kapan, itu semua sudah sesuai atau belum. Kemudian ada tertib terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi ya. Jadi juga dilihat juga ya pelaksanaan di lapangan sejauh apa ya penerapan kontrak kerja konstruksinya, sudah sesuai belum dengan standar atau format yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan. Kemudian penerapan standar keempat ya, ini keselamatan, kesehatan, keberlanjutan sudah dilaksanakan belum ya oleh baik itu oleh
pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa ya. Karena pihak yang berkontrak ini kan kita bukan hanya bicara BUJK-nya saja ya, tapi juga ada tanggung jawab kewenangan dari pengguna jasa. Nah, kedua belah pihak ini bagaimana ya penerapan keempatnya di dalam pekerjaan atau di dalam pelaksanaan eh, kontrak kerja konstruksi ini. Kemudian penerapan manajemen mutu, ya ini sebenarnya merupakan bagian dari keempat juga. Kemudian bagaimana pengelolaan penggunaan material, alatan, dan teknologi konstruksi di dalam pelaksanaan pekerjaan, serta pengelolaan pemanfaatan sumber material-material konstruksi. Ya, ini untuk pemerintah daerah kabupaten kota ada melihat lagi ya apakah sumber materialnya itu sumber material yang memang ya kadang-kadang kan ada galian-galian yang tidak berizin ya Bapak Ibu semua ya. Nah itu juga perlu menjadi catatan-catatan pada saat pengawasan. Kemudian terakhir tertib pengawasan ini adalah pada pemanfaatan produknya. Ya. Jadi ketika bangunan sudah jadi dilaksanakan, diselesaikan, nah peruntukannya sesuai tidak ya dengan maksud dan tujuan ya bangunan tadi di awal apa dibangun. Kemudian rencana umur konstruksinya nantinya ya sudah ada belum dicantumkan berapa rencana umurnya. Kemudian bagaimana eh, apa namanya kegiatan-kegiatan pemeliharaannya ya untuk mencapai rencana umur tadi ya kemudian pengujian-pengujian dan sebagainya itu untuk memastikan produk yang sudah dibangun itu ya bisa difungsikan sesuai fungsinya dan bisa eh, apa namanya berlanjut sampai dengan rencana umur konstruksinya di selesai nantinya. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian jenis pengawasan ya. Tadi kan lingkup pengawasannya ya, lingkup pengawasannya kepada 3 hal ini. Nah, jenis pengawasannya ada pengawasan yang sifatnya rutin ya, ada pengawasan yang sifatnya insidental ya. Pengawasan rutin ya tadi ya kita laksanakan sepanjang tahun. Kemudian nanti di akhir tahun kita buatkan laporan-laporan pengawasannya ya. Nah, pemeriksaan rutin ini dilakukan terhadap eh, laporan-laporan yang disiapkan oleh pihak yang akan diawasi. Ya. Jadi sebenarnya pengawasan yang dilakukan di dalam berdasarkan Permen 1 ini tidak terlalu masuk ke dalam substansi. Ya. Misalkan terkait dengan penerapan K4 lah tadi. Ya. Yang diawasi nanti sebenarnya kita hanya sekedar meminta surat pernyataan dari KPA-nya atau dari penandatangan kontraknya apakah sudah melaksanakan K4 belum ya. Buktinya apa ya. Jadi hanya sekedar melihat administrasinya, belum melihat kepada substansinya saja. Karena kalau masuk ke sana ya terlalu dalam rasanya ya kita masuk ke sana ya tidak mungkin juga itu nanti bisa dilakukan oleh OPD Jakon kalau harus mengawasi secara detail kepada semua pekerjaan. Jadi lebih sifatnya nanti lebih kepada administratif sih sebenarnya. Tapi nanti kan kita lihat lebih lanjut aja bagaimana bentuknya. Jadi di pasal 11 disebutkan pengawasan rutin ini adalah pengawasan pemeriksaan terhadap laporan. Ya, jadi ada laporan-laporan yang sudah disiapkan oleh BUJK, ya tadi oleh pihak yang berkontrak, oleh swasta dan sebagainya. Itulah nanti akan diawasi. Ya, sudah ada atau belum. Kemudian yang kedua pengawasan insidental, ya ini pengawasan sewaktu-waktu ya ketika ada kejadian-kejadian tertentu sehingga kemudian dibentuk ya ada tim pengawas insidental. Ini untuk kegiatan-kegiatan atau untuk kejadian-kejadian karena ada kondisi-kondisi tertentu ya ada pengaduan dari masyarakat atau memang merupakan tindak lanjut dari pengawasan rutin tadi ketika selesai dilakukan pengawasan ternyata ada rekomendasi untuk mengawasi lebih detail ya masuk ke dalam substansinya maka kemudian baru dibentuk ada pengawasan insidental di situ ya. Nah, pengawasan rutin tadi berdasarkan laporan-laporan jadi yang kita lihat sebenarnya di sini saja sih Bapak Ibu semua ya. Jadi tertib usaha itu kita akan meminta BUJK untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunannya ya. Ini disusun oleh BUJK, kemudian mereka upload pada sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, dari laporan-laporan yang disampaikan oleh BUJK tadi, kita akan melihat ke situnya. Ya, kita akan melihat apakah
sudah tertib usaha belum nih BUJK ini. Gitu. Jadi kita melihatnya dari sisi laporan-laporannya ini. Begitu juga yang tertib penyelenggaraan. Ya, kita akan meminta entah itu PPK-nya, ya, jadi pengguna jasanya, entah itu masyarakat, swasta, ya, atau badan usaha yang tapi juga dia merupakan pengguna pengguna jasa, maka kita akan meminta mereka untuk menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi. Nanti dari sinilah akan kita nilai hal-hal tadi, kontraknya sudah tertib atau belum, ya, penerapan keempatnya sudah tertib atau belum, dan sebagainya. Itu juga dengan tertib pemanfaatan, ya, ini berdasarkan laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi yang disusun oleh yang menggunakan bangunannya, ya, pemilik atau pengelola bangunan, ya. Jadi laporan inilah yang kita gunakan sebagai dasar pengisian daftar simak. Jadi nanti tim pengawas rutin akan dibekali dengan daftar simak. Nah, daftar simak ini diisi berdasarkan, ya, laporan-laporan ini. Laporan-laporan ini. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu diperjelas atau yang kurang jelas di sini, ya bisa dilakukan konfirmasi terhadap isi laporan, ya, baik secara tertulis, elektronik, atau menggunakan sistem informasi lainnya yang tujuannya adalah secara substansi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas, ya Bapak Ibu. Nah, kalau insidental ini tadi ada tiga triggernya. Yang pertama adalah hal-hal yang bersifat khusus. Itu misalkan terjadi kecelakaan konstruksi, terjadi kegagalan bangunan, atau ada permasalahan sosial lingkungan yang di sana, yang terjadi di sekitar lokasi bangunan yang dibangun. Ya. Ketika ada hal ini, nanti bisa dibentuk tim pengawas insidental untuk menindaklanjuti lebih dalam di sini, ya. Ini kalau di sini bukannya sekedar berdasarkan laporan, ya, tapi bisa langsung ke lapangan untuk menggali informasi lebih lanjut. Ya. Meskipun misalkan di kegagalan bangunan ini tentu nanti akan ada koordinasi dengan tim penilai ahli, ya, tim penilai ahli kegagalan bangunan. Jadi nanti saling kolaborasi, bekerja sama untuk mencari tahu atau mengidentifikasi terjadinya kegagalan bangunan pada proyek tersebut, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, karena ada pengaduan masyarakat, ya. Tapi tentu saja juga tidak setiap pengaduan masyarakat kemudian harus kita tindak lanjuti dengan membentuk tim pengawas insidental, ya. Jadi nanti akan disaring dulu nih, ya, apakah pengaduan masyarakat yang tadi memang berkaitan dengan yang tiga tertib tadi, ya, tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan. Kalau memang berkaitan ke sana, maka kemudian bisa, ya, diturunkan atau dibentuk tim pengawas insidental untuk menindaklanjuti terkait dengan pengaduan masyarakat ini. Kemudian yang terakhir, kalau ada rekomendasi dari pengawasan rutin, yang mungkin dari laporan pengawasan rutin tadi melihat ada hal-hal yang perlu dilihat lebih dalam, ya, secara substansi keteknikan, nah itu bisa kemudian dibentuk tim pengawas insidental ini, Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, di pasal 18-19 diceritakan tentang pengaduan masyarakat, ya, yang tadi kami sampaikan bahwa pengaduan masyarakat yang diterima OPD Jakon, nanti OPD Jakon akan mencoba memvalidasi substansinya. Jadi pengaduan-pengaduan yang masuk ke bidang jakonnya, nanti ada tim bidang jakon yang kemudian akan mereview, membaca, menelaah substansinya masuk nggak nih, ya, ketiga hal ini. Apakah berkaitan dengan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, atau tertib pemanfaatan. Di hasil validasi inilah kemudian akan memunculkan keputusan apakah akan ditindaklanjuti dengan membentuk pengawas insidental, atau karena tidak berkaitan dengan ketiga substansi ini, ya, dikembalikan kepada pengadu bahwa ini bukan merupakan kewenangan dari OPD Jakon untuk menindaklanjuti, ya. Jadi mungkin lebih tepat diarahkan ke eh, instansi lain yang lebih berwenang untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Oke, nah, pelaksananya siapa, ya? Tadi kita sudah ada pengawasan rutin, ada pengawasan insidental. Yang melaksanakan orangnya ini siapa, ya?
Kalau pengawasan rutin itu dilaksanakan oleh ASN di lingkungan OPD yang membidangi Jakon. Ya. Jadi mungkin ada bidang Jakonnya atau atau seksi Jakonnya. Nah, staf-staf ASN disitulah yang akan melaksanakan tugas-tugas pengawasan rutin tadi. Nah, kalau pengawasan insidental ini bisa uh, di luar OPD Jakon ya, tapi ada orang OPD Jakonnya tentu saja, tapi bisa dilengkapi dengan ASN lain yang di luar OPD bidang Jakon, tapi punya tugas terkait dengan jasa konstruksi ya. Misalkan karena pengawasan ini karena ada kecelakaan konstruksi di bangunan gedung ya, maka dibentuk tim pengawas insidental. Di situ ada ASN dari OPD Jakonnya, ada juga ASN dari Dinas Cipta Karyanya misalkan ya. Jadi saling berkolaborasi untuk melaksanakan tugas pengawasan insidental. Nah, ini diutamakan, ASN ini diutamakan kalau bisa ya pejabat fungsional pembina jasa konstruksi ya. Ya, ini untuk membantu teman-teman eh, Jafung Jakon ini ya melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya ya untuk melaksanakan pengaturan jakon ya, pemberdayaan jakon dan pengawasan jakon. Jadi diutamakan ASN ini yang tadi baik itu melaksanakan pengawasan rutin maupun insidental, diutamakan diharapkan ya diprioritaskan kalau memang ada jakung jakonnya ya diutamakan dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Kemudian tidak harus dari OPD, ya bisa saja kemudian di dalamnya itu bekerja sama dengan pakar, ya atau tenaga ahli atau akademisi, ya dengan tujuan ya untuk memperkaya sudut pandang, memperkaya keilmuan sehingga hasil pengawasannya pun nanti diharapkan ya lebih 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 valid gitu kan ya, lebih rekomendasi yang dihasilkan itu lebih tepat sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Nah, kami di pusat saat ini sedang mencoba menyiapkan eh, modul yang lebih rinci ya. Jadi untuk para pelaksana nanti, meskipun dari permen ini diharapkan sudah bisa operasional ya, tapi pada saat sosialisasi di awal tahun cukup banyak masukan. Kalau bisa ada pelatihannya Pak ya Pak untuk para yang nanti akan melaksanakan pengawasan-pengawasan ini. Nah, ini sedang disusun modul untuk BIMTEK peningkatan kompetensi bagi pelaksana pengawasan yang jadi para pengawas nanti akan diberikan pelatihan juga yang diharapkan ya bisa lebih mempermudah lagi ya pelaksanaan ini sesuai dengan permen ini. Nah, ini tata cara pengawasan rutinnya Bapak Ibu semua ya di pasal 21 dijelaskan bagaimana tata cara untuk pengawasan rutin. Eh, jadi lingkupnya tadi 3 tertib ya, tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan. Nah, kemudian OPD Jakon tadi akan melaksanakan pengawasan rutin dengan cara eh, ini ya melakukan pengisian daftar simak. Ini daftar simak ini sudah ada di lampiran ya. Jadi pengisian daftar simak ini nanti kita minta BUJK ya Badan Usaha Rantai Pasok ya ini supplier semen misalkan atau penyedia jasa AMP misalkan ya bisa diminta, kemudian pengguna jasa dan atau pemilik bangunan ya kita minta mereka untuk mengisi daftar simak yang itu harus disertai dengan bukti-bukti pendukung ya ada surat pernyataan atau dokumen-dokumen bukti pendukung yang eh, menguatkan isian di daftar simaknya gitu. Yang kayak donat, Bang. Yang kayak donat Nah, itu. pengisian daftar simak ini dilakukan, kita harapkan ya kita berikan waktu kepada mereka untuk bisa mengembalikan dalam waktu 14 hari kerja. Ya, kalau melebihi itu maka mungkin ada rekomendasi pengawasan insidental. Ya, jadi pengawasan yang langsung turun nantinya ya di lapangan. Daftar simak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengisian daftar simak kita kembalikan untuk kita minta perbaikan ya kita berikan waktu 5 hari kerja untuk tolong diperbaiki ada catatan-catatan kekurangan ketidaksesuaian seperti ini maka kami mohon untuk dilakukan perbaikan oleh tujuan ini tadi ya BUJK dan seterusnya gitu ya.
Nah, secara Kebanyakan umum kaki bang, seperti lagi itu jadi Bapak kaki Ibu bang. semua. Jadi Ini kaki bang. ada yang bocor suaranya. Mohon Iya, ada dimaklumi yang ya. bocor ya. Kita ngelihat yang bocor siapa. Oke, Sebentar. kemudian kalau insidental bagaimana? Ya, tadi kan yang rutin ya. Yang rutin tadi kita mengirimkan daftar simak kepada pihak yang kita tuju ya untuk mereka mengisi, menyiapkan surat pernyataan dan daftar dukung. Nah, kalau insidental, pertama tentu saja karena ini sifatnya eh, apa ya on the spot gitu ya, dalam kejadian tertentu, maka tentu harus ditetapkan ya, disusun dulu ya kapan waktu pelaksanaan pengawasan insidentalnya. Ya. Kemudian anggarannya ya, anggarannya ada atau enggak nih? Jangan-jangan sudah habis kan? Juga perlu menjadi pertanyaan. Kemudian sumber dayanya. Jadi kalau yang insidental ini nanti akan ada penetapan ya, ada SK tim pengawas insidental yang ditetapkan oleh pimpinan OPD Jakonnya. Ya, siapa sumber daya manusianya ya. Kemudian ada metode pengawasannya ya, bagaimana bentuk pengawasannya ya, apakah by dokumen ya atau meminta yang diawasi ini untuk datang, rapat dan sebagainya atau langsung kunjungan ke lapangan ya juga bisa. Kemudian setelah itu disusun, ditetapkan, dilanjutkan untuk persiapan pelaksanaan pengawasan. Dari sinilah ada penetapan tim pengawas insidentalnya. Ya. Jadi di awal tadi kan dibahas kita butuh sumber daya manusianya yang seperti apa ini untuk bisa mengoptimalkan pengawasan kita. Nah, di sini kemudian ditetapkan mengumpulkan data-data awal dan penyiapan dokumen-dokumen administratif untuk pelaksanaan pengawasan. Nah, kemudian yang ketiga pelaksanaan pengawasannya, ya ini mulai dari pengambilan data, pengolahan data, kunjungan lapangan, pembahasan-pembahasan, ya ini dilakukan pada saat pelaksanaan pengawasan. Jadi kalau di sini memang kelihatan ya lebih detail ya Bapak Ibu semuanya, lebih dalam lah ya sampai substansi ke substansi keteknikannya. Ya beda dengan pengawasan rutin tadi yang lebih kepada mengisi daftar simak berdasarkan laporan-laporan, surat pernyataan, dan bukti pendukung lainnya. Kemudian pelaporan untuk pengawasan insidental ini disampaikan oleh pimpinan OPD Jakon kepada gubernur atau bupati wali kota ya sesuai dengan lingkup kewenangannya dan objek pengawasannya tadi masuk ke kewenangan siapa ya, apakah gubernur atau kepada bupati dan wali kota. Nah, ini secara lebih rinci Bapak Ibu semua, ini sebenarnya ada di permennya ya, tapi kita coba sampaikan di sini beberapa hal ya, misalkan untuk tertib usaha Jakon ini yang rutin dan insidental, ada lingkup pemenuhan persyaratan rantai usaha, rantai pasok sumber daya. Nah, ini akan dilakukan pengawasan terhadap badan usaha, eh, penyedia material ya, terhadap badan usaha penyedia peralatan, ya mungkin ada perusahaan-perusahaan penyewaan alat berat dan sebagainya, ya atau badan usaha penyedia teknologi konstruksi. Ya. Nah ini yang diperiksa adalah dokumen-dokumen perizinan berusahanya, ya. Kemudian eh, ada bukti pencatatan. Jadi kita harapkan kan kita kan pengennya ke depan semua material, semua peralatan itu sudah terdata ya di sistem informasi manajemen sistem informasi material peralatan konstruksi ya SIMPK. Jadi kita dorong nih ya, kita akan melihat nih ya apakah material yang mereka supply, peralatan yang mereka sediakan itu sudah masuk di SIMPK belum? Kemudian kalau ada teknologi-teknologi yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, ya kita juga meminta data tadi ya, apakah ada teknologi-teknologi yang memang itu sudah didaftarkan dalam hakinya. Nah, cara pemeriksaan mengecek kepemilikan, keabsahan dokumen perizinan, ya, mengecek kebenaran bukti pencantuman dalam SIMPK, mengecek kebenaran bukti. Jadi sebenarnya mengecek kebenarannya juga eh, tadi ya apa namanya kita hanya sekedar melihat saja ada tidaknya gitu ya. Benar tidak sudah punya dokumen perizinan ya. Bukan kepada kebenaran perizinannya bukan sih ya. Kebenaran ada tidaknya dokumen gitulah kira-kira ya.
Kemudian kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi dan layanan usaha. Ya, ini kita lihat dokumen SBU-nya, ya kita sandingkan nanti dengan laporan tahunan dia. Ya, ada pekerjaan apa saja yang dia laksanakan. Nah, cocok nggak nih dengan SBU-nya kan? Jadi membandingkan SBU dengan seluruh kegiatan usaha Jakon yang dia selesaikan dalam tahun tadi, itu sudah sinkron belum ya, sejalan tidak, jangan-jangan ada pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan tapi SBU-nya nggak cocok nih ya, nggak nyambung gitu kan, nggak sesuai. Kemudian kesesuaian bentuk kualifikasi usaha ya dengan segmentasi pasarnya. Ini seperti halnya kesesuaian sifat klasifikasi tadi ya, kita juga akan mencocokkan nih ya antara SBU sama paket yang dilaksanakan, yang kualifikasi SBU-nya sesuai tidak segmentasinya. Ada yang dilanggar tidak sih? Oke, lanjut. Kemudian ada pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi. Nah, ini untuk memastikan badan usaha tadi ya, baik itu material, peralatan, teknologi ya, konsultan kontraktor, itu sudah memang memenuhi persyaratan untuk membuat badan usaha enggak ya. Misalkan punya NIB ya, punya SBU ya, atau SKK dan seterusnya. Jadi dipastikan di dalam laporan yang mereka sampaikan itu ada ya dokumen-dokumen pendukung ini ya, ada SBU-nya, ada SKK-nya, ada NIB-nya ya. Jadi perizinan berusahanya memang dia sudah diyakini sesuai ya, sehingga layak untuk memberikan layanan atau memberikan apa namanya, eh, ya layanan di bidang usaha jasa konstruksi ya. Kemudian pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan ya, ini yang tadi kami sampaikan ya, kita kan inginnya BUJK ini ya jangan begitu-begitu saja ya. Jadi harus ada apa ya, kenaikannya lah ya, meningkat dari setiap proyek, pekerjaannya menjadi semakin bagus ya, teknologinya menjadi semakin efisien dan sebagainya ya. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan ya. Jadi mungkin dia ada mengikuti seminar apa ya, atau mengirimkan tenaga kerjanya untuk mengikuti pelatihan apa dan sebagainya ya itu. Jadi kita akan meminta laporan tahunan dari BUJK tersebut yang kemudian memperlihatkan ada pengembangan kegiatan pengembangan usahanya ya, entah dari asosiasi badan usaha atau dari tempat lain. Kemudian tertib usaha, ini tertib penyelenggaraan ya. Kita pindah ke tertib yang kedua, tertib penyelenggaraan. Yang pertama, lingkup di proses pemilihan penyedia jasa. Nah, indikator pengawasannya apakah proses pemilihan penyedia jasa yang dilakukan itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Ya. Untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD, maka kita meminta ada surat pernyataan ya dari KPA atau dari PPK ya, dari pejabat yang menandatangani kontrak ya, bahwa proses pemilihan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya ya. Kenapa bukan dari apa namanya, Biro PBJ-nya atau ULP-nya ya? Karena ketika sudah berkontrak kan PPK berarti kan sudah menerima ya, hasil pemilihannya sudah sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi cukup surat pernyataan dari KPA PPK bahwa proses pemilihan setelah sesuai, maka kemudian dilanjutkan kepada proses berkontrak ya. Jadi sekedar surat pernyataan ini saja Bapak Ibu semua, tidak kemudian melihat apa masuk ke dalam substansi evaluasi pemilihan, tidak ya. Misalkan mengevaluasi kertas kerjanya Pokja ya, meminta berita acara hasil pemilihannya Pokja, nggak sampai ke sana ya. Cukup ini saja ya. Ketika KPA menyatakan proses pemilihan sudah selesai, ada suratnya, ya sudah selesai di situ ya pengawasannya gitu kan. Untuk yang swasta juga begitu, ada surat pernyataan dari masyarakat swasta atau badan usaha sebagai pengguna jasa bahwa proses pemilihan
dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kemudian pelaksanaan kontrak ya. Kalau tadi pemilihannya, ini kontraknya, nah prinsipnya sama ya. Kita hanya meminta apa namanya pernyataan dari KPA atau PPK-nya bahwa kontrak yang kami laksanakan itu telah memenuhi ketentuan menggunakan standar kontrak, menggunakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat ya dan seterusnya. Pemberian pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa setempat ya, atau kecil. Kemudian ada informasi terkait dengan kepemilikan haki, kewajiban alih alih teknologi ya kalau kontraknya itu dengan pihak asing. Kemudian ada pernyataan sudah memenuhi ketentuan penggunaan PDN dan seterusnya. Jadi eh, pernyataan ini tentu saja harus disertai dokumen-dokumen pendukung ya, misalkan terkait dengan eh, apa namanya penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat ya, ya minimal personel-personel yang ada di dalam kontrak ya itu ada bukti sertifikatnya ya. Jadi hanya di sebatas itu saja Bapak Ibu semua ya pemeriksaannya. Jadi cara pemeriksaan memeriksa isi surat pernyataan dari KPA PPK tentang penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi sudah sesuai eh, ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian ada penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja. Ini untuk yang swasta, ya prinsipnya hampir sama. Cuman memang swasta ini kan apa ya, tidak ada format standar kontrak untuk swasta, ya. Yang ada kan di kita kan baru standar kontrak atau model rancangan kontrak untuk yang eh, kementerian lembaga perangkat daerah. Ya, ini jadi PR ke depan sebenarnya untuk kami di regulator nih ya. Karena kalau saya dulu pada saat saya S2 belajar manajemen kontrak konstruksi di negara saja di Malaysia saja punya ya bukan standar model model kontrak untuk pekerjaan pemerintahan, model kontrak untuk pekerjaan-pekerjaan di luar sektor pemerintah ya. Jadi sudah ada modelnya itu. Nah, itu yang di kita belum belum terstandarkan itu. Jadi masih masih PR nih. Kemudian penerapan standar keempat ya, penerapan standar keempat ini sama seperti tadi ya. Jadi hanya meminta ada surat pernyataan dari KPA bahwa pekerjaannya sudah melakukan standar keempat, kemudian disertai bukti-bukti pendukungnya ya, baik itu memenuhi ketentuan standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar keselamatan dan kesehatan kerja dan seterusnya ya. Jadi ada surat pernyataan berdasarkan bukti pendukungnya. Nah, kalau tidak ada ya nanti di situ ada catatan-catatan pengawasan kita hasilnya seperti apa kan. Kurang ini, pekerjaan ini, kurang pengawasan keempat ini. Kemudian ini untuk penerapan, ini tadi kan untuk standar keempatnya, ya ini untuk penerapan SMKK-nya, ya ada rancangan konseptual SMKK-nya, ada RKK-nya, ya ada RMPK-nya, ya RMPK sekarang wajib dibuat ya Bapak Ibu semua ya. Kemarin masih ada teman penyedia jasa yang konsultasi, Pak, kami nggak buat RMPK, boleh nggak ya gitu kan? Ya, harusnya PPK-nya mengingatkan ya tidak boleh, harus dibuat dulu karena RMPK inilah yang menjadi acuan untuk pengendalian mutu pekerjaan kan di lapangan seperti apa. Jadi di awal harus dibuat dulu RMPK-nya. Ya. Meskipun pekerjaannya diyakini bisa dilaksanakan sesuai dengan kontrak, tapi kalau nggak ada RMPK-nya kan tidak bisa dibandingkan jadinya ya sesuai tidak bisa dikendalikan lah ya dalam setiap pekerjaan itu sudah bisa dikendalikan akan sesuai tidak nantinya dengan akhir sesuai tidak nanti dengan kontrak di akhirnya nanti ya. Kemudian yang ketiga dokumen antisipasi kecelakaan ya ini mirip SMKK tadi ya ada dokumen-dokumen yang menjelaskan terkait dengan SMKK termasuk ada bukti keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi ini sudah menjadi aturan ya bahwa setiap tenaga kerja konstruksi itu ya harusnya diikut sertakan di dalam BPJS Ketenagakerjaan dan ini merupakan
kewajibannya penyedia jasa ya untuk menganggarkan dana untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan ini. Kemudian pelaksanaan manajemen mutu konstruksi, ya ini prinsipnya sama ya, diminta surat pernyataan yang menyatakan bahwa manajemen mutu telah dilaksanakan. Berikut tentu saja bukti pendukungnya ya, bukan hanya sekedar surat pernyataan, tapi ada bukti pendukungnya. Kemudian pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi juga sama berdasarkan surat pernyataan yang intinya adalah pihak-pihak yang berkontrak sudah menggunakan atau mengelola material, peralatan, teknologi, ya, penggunaan PDN, penggunaan material terstandar, ya itu semuanya sudah dilaksanakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian pemanfaatan sumber daya material, ya ini terkait dengan material-material yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi atau pembangunan itu apakah sudah sesuai ya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya contohnya tadi ya kalau galian-galian ya harusnya menggunakan material yang berasal dari galian yang berizin ya. Nah, ini untuk yang insidental, kalau tadi adalah pengawasan kepada yang rutin. Nah, ini yang insidental. Kalau yang eh, disinilah Bapak Ibu bisa memeriksa lebih rinci ya, bisa sampai meminta dokumen-dokumen pemilihan penyedia jasa ya, mulai dari dokumen tendernya, ya proses-proses berita acaranya dan sebagainya itu bisa dipelajari, bisa diminta dan diperiksa lebih lanjut apakah memang sudah sesuai atau belum nih ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kemudian penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi untuk yang insidental, ya ini bisa dipastikan lebih lanjut di lapangan nih ya. Sudah benar belum menggunakan tenaga kerja bersertifikat. Jadi langsung on the spot diawasi ya, remunerasinya sudah sesuai atau belum ya dan sebagainya. Pemberian subkon kepada usaha setempat, kepemilikan haki, penggunaan PDN dan sebagainya. Ya terutama PDN nih Bapak Ibu semua. Mohon izin sebentar ya Pak Muji, ini saya ada telepon harus diangkat. Mohon waktu. Siap, Oke, siap Bapak, silakan. silakan Pak. Septian, Pak Septian, Ya sudah bisa? Bapak, sudah bisa Oke, Pak. mantap. Pak tadi. Mohon maaf, bisa lancar-lancar Pak. Jadi Bapak, Ibu-Ibu kalau yang ingin bertanya, silakan nanti untuk mengklik tombol raise hand itu. Kalau nggak bisa menulis di apa namanya chat, kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Nanti kita tunggu nih setelah Pak Fani menyelesaikan materinya. Pak Muji lagi di Jakarta kah? Atau di daerah? Lagi di jalan tol. Oh, siap, siap, siap. Lagi di jalan. Udah Pak, fokus di jalan dulu Pak. Ini biar Septian.
Ya, izin Pak Septian, boleh lanjut? Siap Bapak lanjut. Ini nampaknya sudah habis waktunya, cuman silakan Pak, silakan Oh, Pak jam 3 dilanjutkan. ya. Siap, Ya, siap ini Bapak. sekilas-sekilas saja lah. Ya. Siap, silakan Karena Pak. ah, rinciannya ini sebenarnya sih ada di dalam Permen, tapi biasanya kalau disuruh baca sendiri suka males Pak Septian. Jadi saya tanyakan Sama, aja nih sama. kopas dari Permen. Ya, tapi kira-kira seperti ini Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau yang eh, rutin tadi lebih kepada administratif pelaporan, dari isi laporan itulah kita nilai. Tapi kalau yang insidental ini, nah, kita bisa masuk lebih dalam di sini ya. Ini yang tertib penyelenggaraan. Saya coba langsung saja ya. Kemudian terakhir adalah tertib pemanfaatan produk. Nah, ini kalau pemanfaatan produk juga untuk yang rutin dan untuk yang apa namanya secara prinsip juga hampir sama ya. Jadi di sini kita terkait dengan fungsi bangunan ya, sesuai tidak nih dengan tujuan dan pemanfaatan di awal ya. Jadi kesesuaian fungsinya. Awalnya kita tujukan untuk bangunan gedung rumah susun, tapi kemudian digunakan untuk gedung kantor misalkan. Ya. Ini kan nggak sesuai nih peruntukannya. Ya. Jadi catatan nanti dalam pengawasan tadi, berarti ada ketidaksesuaian fungsi pemanfaatan bangunan. Ya. Ini kita periksa berdasarkan dokumen perizinan dan dokumen-dokumen resmi lain yang berkaitan dengan kesesuaian fungsi dan kesesuaian peruntukan. Kemudian rencana umur konstruksi. Nah, ini harusnya di dalam kontrak itu sudah ditetapkan Bapak Ibu semua ya, rencana dalam spesifikasi lah ya. Ada rencana umur konstruksinya seperti apa. Itu yang nanti akan menjadi dasar acuan. Jangan sampai bangunan tadi overload lah ya. Ini misalkan di jalan biasanya kan ada pengawasan terkait dengan overload, overdimension ya, odol dari apa dari kendaraan-kendaraan yang menggunakan bangunan jalan tadi. Ini pemeliharaan produk. Nah, ini kegiatan-kegiatan renovasi dan sebagainya untuk memastikan umur rencana itu bisa tercapai dengan tetap fungsinya itu tetap sesuai dengan mutu yang ditetapkan. Ya. Nah, ini contohnya surat pernyataan Bapak Ibu semua. Jadi surat pernyataan ini pun sudah kita buatkan dalam lampiran-lampiran Permen 1 ya. Surat pernyataan dari KPA, dari PPK, dari pengguna jasa swasta dan sebagainya, yang intinya ya tadi itu ya, misalkan di sini adalah pernyataan kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ya. Saya yang bertangan di bawah ini nama, NIP, jabatan ya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proses pemilihan penyedia barang jasa untuk paket ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ya, gitu. Jadi surat pernyataan ini pun sudah kita siapkan formatnya, nanti tinggal disesuaikan dengan kondisi OPD masing-masing. Ya, KPA atau PPK-nya mengisikan ini, menyampaikan kepada OPD Jakon. Ya, gitu. Nah, ini daftar simaknya. Yang di lampiran 2 ini daftar simaknya. Jadi ini yang nanti dikirimkan kepada apa namanya, entah itu PPK, BUJK dan sebagainya untuk ya dilengkapi ya apa namanya dokumen-dokumen yang diperlukan. Oke, mungkin sedikit lagi. Nah, ini jenis laporan pengawasan ya. Jadi sudah melakukan pengawasan-pengawasan, sebenarnya tentu saja kita harus membuat laporannya ya. Ada laporan pengawasan rutin, ya ini disampaikan setelah selesai pengawasan rutin ya. Jadi setelah selesai pengawasan terhadap pengawasan-pengawasan rutin tertentu, disampaikan hasil pelaksanaannya, temuannya apa, rekomendasinya apa, ya disampaikan kepada OPD yang membidangi Jakon. Ya, kalau insidental ini diberikan waktu paling lambat 7 hari setelah selesai pengawasan insidental, jadi laporkan kepada OPD yang membidangi Jakon. Kalau tahunan ini merupakan kompilasi dari laporan pengawasan rutin dan insidental. Ya, jadi semua pengawasan rutin dan insidental yang sudah dilakukan dalam tahun tersebut dibuat laporan pengawasan tahunannya, ini disampaikan per tahun ya. Dan disampaikan secara berjenjang dari kabupaten kota ke provinsi, nanti provinsi kepada
Menteri PUPR ya, yang membidangi Jakon saat ini. Kemudian tindak lanjut, nah bisa saja Bapak Ibu semua di laporan tadi kan ada tindak lanjut karena ada hal yang tidak sesuai nih ya. Jadi intinya adalah rekomendasi tadi harus disampaikan kepada objek yang diaudit ya. Entah itu penyedia jasa, tenaga kerja atau pemilik bangunan berdasarkan temuan kita tadi ya harus segera menindaklanjuti hasil pengawasan ya. Nah, ini kita berikan batas waktu berapa lama ya harus diselesaikan. Nah, hasil pelaksanaan tindak lanjut nanti dilaporkan kembali kepada OPD yang membidangi Jakon untuk melihat ya apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kalau ternyata belum dilaksanakan, ya ini bisa kemudian berlanjut kepada rekomendasi pemberian sanksi. Ya, ada rekomendasi pemberian sanksi-sanksi ketika rekomendasi perbaikannya tidak ditindaklanjuti. Baik itu kepada penyedia jasa, kepada tenaga kerja, ataupun kepada pengguna jasa. Bentuk eh, sanksinya bisa peringatan tertulis, ya, bisa berupa denda administratif, bisa penghentian sementara, dan bisa pemberhentian dari tempat kerja. Misalkan ya tenaga kerjanya ternyata tidak bersertifikat, ya kita berikan peringatan tertulis, ya tidak diindahkan juga. Ya ini proyeknya mau kita hentikan nggak nih ya? Atau yang bersangkutan diberhentikan dari tempat kerja, ya bisa saja seperti itu. Nah, kalau denda administratif ini harus ada perdanya dulu Bapak Ibu semua ya, ini karena berkaitan dengan keuangan, ya harus dibuat perdanya dulu untuk mengatur terkait dengan ketentuan denda administratif ini. Ya, tapi kalau yang 134 ini semua bisa dilaksanakan ya. Nah, kemudian juga bisa jadi kesalahan-kesalahan atau ketidaktertiban tadi berkaitan dengan misalkan perizinan berusaha ya. Terkait dengan ketidak eh, apa namanya terkait dengan NIB atau SBU dan sebagainya yang itu kan dikeluarkan atau diterbitkan oleh bukan oleh gubernur dan bupati wali kota kan. Nah, ini kalau di sini yang halnya sifatnya seperti itu, maka gubernur atau bupati wali kota itu sifatnya hanya memberikan rekomendasi saja. Ya, misalkan pencantuman dalam daftar hitam, ya pembekuan perizinan berusaha dan seterusnya, ini rekomendasikan kepada pihak-pihak yang memang punya kewenangan di situ. Ya, misalkan pencantuman dalam daftar hitam, ini kan kewenangannya PA-KPA. Ya, maka Gubernur Bupati Wali Kota ya merekomendasikan kepada PA-KPA untuk mencantumkan dalam daftar hitam dan seterusnya. Kemudian ini contoh mekanisme pemberian sanksi, misalkan ini pemberian sanksi kepada BUJK yang tidak memiliki perizinan berusaha. Ya, ini ada tim pelaksana pengawasan. Pada saat pengawasan rutin menemukan ada badan usaha atau orang perseorangan yang tidak memiliki perizinan usaha. Ya, tapi kok eh, jadi kontraktor, ya, tapi kok jadi konsultan misalkan. Kemudian membuat laporan merekomendasikan kepada OPD untuk menyampaikan rekomendasi kepada gubernur untuk memberikan peringatan tertulis misalkan ya. Dan di sini ada sanksi denda, ini misalkan sudah ada perdanya ya, ada sanksi dendanya. Nah, ini kemudian OPD merekomendasikan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk memberikan peringatan tertulis dan sanksi denda. Nanti gubernur, bupati, wali kota akan menindaklanjuti ya dengan memberikan peringatan tertulis dan atau keharusan untuk membayar denda administratif. Kalau dibayar ya sudah selesai, tapi kalau tidak nanti eh, OPD kan melakukan pengawasan kembali ya sudah dilaksanakan belum rekomendasinya. Ini kalau ternyata belum dilaksanakan, ada rekomendasi lain ya yang diberikan untuk kemudian dihentikan sementara pekerjaannya. Ya tidak boleh dilanjutkan dulu. Saya rasa itu Pak Septian, Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan secara umum terkait dengan pengawasan tertib jasa konstruksi sesuai Permen 1 2023. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Septian untuk memandu sesi diskusi. Silakan Bapak. Ya, Bapak, terima kasih banyak. Jadi mohon izin saya terlempar, Bapak. Bapak di sini jaringannya lagi nggak bener nih. Alhamdulillah bisa masuk lagi. Jadi ini ada pertanyaan, ada yang sudah rese di Pak Saryotomo. Silakan Oh, Bapak, ya Pak, kamu udah waktu bisa dan lihat layar kita belum silakan. Pak? Kamu nih. Coba
Udah bisa lihat nggak? Lihat nggak Pak? Nggak bisa ini Bang, Oh, nggak bisa dari kemarin juga. juga nggak bisa. Aduh. Siap. Ya siap. Ya, Silakan Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Mas Fani, eh, kalau pembina jasa konstruksi di kabupaten kota ini kan ada di DPU, Dinas PUPR ya. Berarti kan Nah, komposisinya terdiri dari ASN di lingkup Dinas PUPR berarti. Nah, artinya nanti ketika melaksanakan pengawasan itu enggak paketnya pun objeknya juga tanpa kecuali termasuk di lingkup Dinas PUPR itu sendiri. Nah, sementara kan nanti diminta untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan juga ke Kepala Dinas PUPR selaku Kepala OPD Pembina Jasa Konstruksi. iya. Nah, itu kan artinya apa ya? Jeruk makan Kayak jeruk. ya gitu. Jeruk makan jeruk Terus ya. terus ini apakah dia itu seperti kedudukannya semacam kayak inspektorat lah gitu ya, pengawasan tapi khusus untuk jasa konstruksi atau seperti apa gitu. Nah, Iya, iya. eh, terus kalau sejauh ini keberadaan pengawas jasa konstruksi ini apakah dia wajib ataukah tidak? Kalau misalnya wajib, kalau ketika ketika tidak dibentuk itu sanksinya seperti apa? Karena saya kayaknya sih dari Dinas PUPR sendiri kayaknya nggak pernah nyinggung-nyinggung soal ini, Iya. keberadaan tim pengawas ini sampai sekarang ini. Apakah mereka juga belum tahu atau gimana ini? Kalau Iya. lihat dari Permen PUPR-nya kan berlaku sejak diundangkan di tanggal 13 Iya. Januari gitu. Iya. Mungkin seperti itu, Mas Wani. Siap. Baik, makasih banyak Pak Tomo. Ya, yang pertama tadi eh, terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh orang yang bertugas di situ juga ya. Ini kan jeruk makan jeruk istilahnya. Tapi ya kita harapkan sebenarnya kan ya profesionalisme lah ya Pak Tomo ya. Artinya Ya, meskipun yang melaksanakan pengawasan tadi adalah ASN di situ juga, ya kita harapkan eh, pelaksanaan pengawasannya juga sesuai dengan daftar simak yang diberikan tadi Pak, gitu kan. Jadi eh, karena kita sudah berikan nih ya, ada pedoman-pedoman, ada daftar simak, ada penjelasan eh, dokumen-dokumen yang perlu ada, ya itu kan tetap harus dipenuhi Pak ya ketika tadi ternyata di lingkungan internal sendiri ternyata tidak ada dokumen atau ada dokumen yang tidak lengkap ya harusnya catatannya juga menjadi catatan temuan-temuan yang perlu di apa perlu diperbaiki Pak gitu kan. Jadi ya ini kita minta profesional lah Pak ya mana mau ya. ya, ya. Kalaupun apa namanya kalaupun misalkan ada konflik of interestnya ya minimal dirapatkan di internal dulu kan. Jadi jangan keluar laporannya dulu. Itu oke nggak? Kalau misalnya sih nggak masalah juga, Pak. Karena kan Ya. sebenarnya tujuan pengawasan ini untuk pembinaan sebenarnya ya. Bukan untuk apa namanya mencari-cari kesalahan kemudian memberikan sanksi bukan. Karena pengawasan di dalam yang dimaksud dengan pengawasan Jakon ini lebih kepada pembinaan jasa konstruksi, Pak. Ya. Jadi kita ingin membina dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan sama pengawasan. Nah, hasil pengawasan yang tadi adalah diperuntukkan untuk perbaikan ke depan gitu. Jadi kalau dalam pelaksanaan pengawasan di proyeknya sendiri ternyata nanti ditemukan ada yang kurang ya segera di segera diselesaikan dulu kan sehingga bisa menjadi percontohan buat yang lain kan gitu. Nah, Nah, kalau untuk di ya, pekerjaan konstruksinya ya, ya. itu ini dia pasca serah terima atau pada saat proses pelaksanaan? Eh, bisa menyesuaikan Pak ya. Jadi tergantung kebutuhan saja sebenarnya ya. Eh, tapi ada beberapa hal yang memang mungkin baru bisa dilaksanakan setelah proyek selesai. Misalkan yang tertib pemanfaatan tadi ya kan harus nunggu selesai dulu kan. Ya, Kalau tertib penyelenggaraan tadi ya bisa saja kita lakukan pada saat pekerjaan fisik masih berjalan.
kita sudah turun nih ya, sudah minta kepada KPA-nya atau kepada PPK-nya untuk melengkapi atau mengisi daftar simak pengawasan tadi ya, sekaligus membantu agar jangan sampai ada kesalahan kan Pak ya, nanti di akhir ketika kita baru masuk ternyata nggak lengkap nih dokumen di awalnya kan gitu. Bisa seperti itu Pak. Itu nggak diatur sih kalau yang rutin Pak. Jadi silakan sepanjang memang sudah bisa dicapai tujuan pengawasannya itu silakan dilakukan. Kecuali yang Tapi kalau tertib usaha tadi kan itu harus berdasarkan laporan tahunan Pak. Nah kalau itu memang mau nggak mau kita nunggu di akhir tahun nih kan baru bisa dilakukan. Tapi kalau yang tertib penyelenggaraan itu bisa menyesuaikan kebutuhan. ketika nanti laporan hasil dari ini katakanlah dari tim pengawas karena yang jadi pimpinannya yang dikasihkan Mm-mm. laporannya adalah pimpinannya sendiri Ah, itu ternyata nggak ada tindak lanjut ya karena sifatnya mungkin katakanlah yang ada catatan itu adalah pekerjaan di lingkup dinas UPR lah katakanlah di lingkungannya ah. sendiri gitu kan. Nah ini ketika nggak ada kebijakan dari tidak lanjut dari pimpinan dinas PUPR itu sendiri, apakah tim pengawas ini bisa katakanlah eh, melanjutkan laporan itu ke ini ke tim pengawas provinsi gitu terkait Hmm. untuk pembinaannya terutama kan mungkin katakanlah ini kan kayak perizinan itu kan kayak kemarin Iya, SBU itu kan ada yang eh, cuman melampirkan surat keterangan perpanjangan sementara kan itu kan iya, artinya iya, kan sudah nggak berlaku tapi ternyata iya, masih masih bisa dia melaksanakan iya, masih dapat iya. paket walaupun hanya sifatnya PL. Nah itu kan kalau misalnya dibiarkan kayaknya kan nggak jera Ya, juga gitu loh. iya, nggak akan ada Heeh, perbaikan. Ya, iya, oke. Ya, ini menarik nih diskusinya. Saya baru temuin ini. Bisa terjadi kondisi-kondisi gitu ya. Ada konflik iya of kemarin interest seperti ya itu itu nih. lolos lolos dia dapat paket tender ketika ketika pas dapat PL pas PP-nya saya nggak saya lulusin itu. Eh, Iya nggak saya lulusin. Nah ini kan nggak protes lah itu kan kemarin dapat tender kemudian iya, ini nggak PL aja nggak iya, dapet gitu kan. iya, Gitu. Nah iya, ini kan Ya, perlu perlu pembinaan ini mereka betul betul. ya Iya. ngeyel. Heeh. Ini kalau misalnya dari lingkup di kabupaten kotanya membiarkan kan kayaknya kan terulang lagi gitu loh. Betul betul. Ya. Nah kalau misalnya itu kemudian dari tim pengawasnya lapor lah ke yang lebih tinggi katakanlah di provinsi biar nanti provinsi yang melakukan pembinaan itu apakah alurnya ada seperti itu atau enggak? Kalau dalam permen ini sih diaturnya tadi secara berjenjang Pak ya. Jadi dari tim pengawas OPD membuat laporan kepada pimpinan OPD-nya, nanti pimpinan OPD baru naik kan ke kabupaten kota, ke bupati atau wali kota, baru naik lagi ke gubernur gitu. Jadi tidak ada yang opsi langsungnya ini atau nggak Iya, diatur lah ya. Jadi saya juga tidak menyatakan tidak boleh nih ya, tapi tidak iya, diatur, tidak diatur iya. ketentuan tadi gitu. Kebentur Saya, sama pimpinan lagi ya, Pak ya. iya. Cuman ya siap-siap itu aja konflik nanti kan Pak ya kalau ada hal Iya, seperti itu. pasti itu, Pak. Pasti ya. Pasti. Iya, Tapi ini menarik Pak. Nanti saya coba diskusikan juga lah dengan teman-teman penyusun regulatornya langsung ini untuk iya, hal-hal seperti ini bagaimana menyikapinya karena ya sangat besar kemungkinan-kemungkinan seperti itu terjadi kan karena memang OPD bidang jakonnya kan selama ini selalu melekat ke dinas PU kan gitu iya, kan nggak ada bidang dinas jasa konstitusi sendiri itu nggak ada kan iya. masih levelnya masih paling tinggi masih kepala bidang ya eselon 3 gitu. Jadi pasti masih menempel pada dinas tertentunya gitu. Ini menarik ini ya. Baik, kemudian yang kedua tadi Pak terkait dengan inspektorat Pak. Ya mungkin tidak tidak seperti inspektorat ya kalau menurut saya Pak. Karena tadi kita di sini pengawasannya itu hanya pengawasan-pengawasan yang sifatnya administratif yang ya dalam kaitannya untuk tertib jasa konstruksi saja sih ya. Beda dengan inspektorat yang lebih detail ke dalam masuk ke situ kan memeriksa setiap tahapan itu dibandingkan dengan kondisi awalnya sesuai tidak ya kemudian ada eh,
pengukuran mutunya dan sebagainya sih nggak sampai ke sana Pak gitu. Jadi mudah-mudahan tidak overlap lah Pak ya. Jadi kita mencoba hanya ya karena mungkin baru awal nih Pak ya. Karena kan ini baru baru kok coba kita jalankan gitu lah ya. Jadi kita masih dari sisi ya contoh tadi lah hanya surat pernyataan saja Pak. Ini kan mudah sekali dibuat Pak ya. Ya, Ya, ya mudah sekali dibuat oleh PA, KPA, PPK membuat surat pernyataan bahwa proses pemilihan sudah sesuai ketentuan, bahwa kontak sudah sesuai menjalankan K4 dan sebagainya. Itu kan bisa dibuat meskipun memang kita minta juga ada bukti pendukung, tapi kita belum memeriksa kebenaran substansinya itu belum ke sana sih. Jadi eh, tidak overlap lah ya dengan pemeriksa atau pengawas-pengawas lainnya, baik itu inspektorat atau yang auditor eksternal dan sebagainya. Karena tadi tujuan kita sebenarnya lebih untuk konteks pembinaan ya Bapak Ibu semua ya. Jadi yang menertibkan BUJK yang selama ini mungkin perizinannya tidak benar, menertibkan penggunaan tenaga kerja bersertifikat dan seterusnya. Ya, seperti itu Pak. baik, makasih Bang Kemudian Wani. Siap, kewajibannya, Bapak. kok kalau bicara Ya, ya. kewajiban sih juga tidak tertulis Pak namanya kewajibannya. Tapi saya sih lebih suka menggunakan kata keharusan kali Pak ya. Karena ya buat apa sudah dibentuk ada OPD Jakon tapi kemudian tidak melaksanakan fungsi pengawasan kan salah satu tugas fungsinya saya yakin di tugas fungsinya OPD Jakon salah satunya adalah melakukan pengawasan jasa konstruksi kan gitu. Jadi ketika itu tidak dilaksanakan ya berarti melanggar ketentuan atau melanggar perintah penugasan tadi gitu. Jadi lebih ke sana mungkin ya Pak Tomo Pak ya. Oke, makasih Bang Wani. Baik, makasih. Baik. Ini ada pertanyaan Pak di apa namanya di kolom chat dari Oh Pak iya. Israr Masruri. Atau bisa gabung nih Pak Israr Masruri. Nih, Assalamualaikum, mohon izin Pak. Heeh. Bagaimana tindak lanjut kami sebagai PPK di beberapa paket tender yang sudah status berkontrak, namun belakangan baru ketahuan kalau misalnya ada Mm-mm. sertifikat badan usaha yang statusnya dicabut dari laman Oh, sikipu.go.id. Apakah kontraknya dihentikan atau tetap lanjut? Mohon penjelasan dan pencerahannya, Pak. Salam dari UKPBJ Kabupaten Pinrang. oh, Pinrang. Sebenarnya itu Sulawesi ya, daerah Sulawesi ya. Ya, siapa? Ya. Terkait dengan hal seperti itu, Bapak Ibu semua mungkin perlu dilihat dulu ya. Ini dicabutnya itu sebelum berkontrak atau setelah berkontrak gitu. Ya, jadi lihat dulu. Kalau ternyata dicabutnya itu setelah berkontrak ya, artinya kan misalkan kontraknya di tanggal 5 Mei ini, dicabutnya baru sekarang nih ya 28 Agustus atau sekarang tanggal berapa ya? 24 ya. 24 Agustus gitu. Ya berarti pada saat tanda kontrak kan memang kontraknya masih masih berlaku ya, masih sah lah ya. Jadi nah pada saat saat ini sudah mati, maka ya kita minta mereka sampaikan secara tertulis untuk meminta diperpanjang, Pak. Ya, jadi kita minta mereka untuk mengurus kembali atau memperpanjang atau apapun sehingga perizinan-perizinan yang tadi sudah mati itu bisa ada lagi ya, berlaku lagi gitulah, punya lagi lah perusahaan tadi ya, sehingga kontraknya bisa kemudian dilanjutkan. Diberikan batas waktu ya, jadi kalau sekian waktu tidak terpenuhi ya nanti ada ada tahapannya itu di Undang-Undang Jakonnya di PP-nya kayak sudah diatur Bapak Ibu semua di PP 22 2020 sudah diatur ini kan jatuhnya adalah badan usaha yang memberikan nelayan usaha jasa konstruksi tapi tidak memenuhi SPU, tidak memenuhi perizinan berusaha. Itu sudah ada tuh ininya step-step sanksinya, Pak. Jadi tidak langsung putus kontrak enggak ya. Kita berikan dulu apa namanya peringatan tertulis untuk mereka segera mengurus SBU atau perizinan tadi ya diberikan batas waktu. Kalau sampai nggak selesai juga ya di waktu yang kita berikan, nah itu nanti bisa jadi ada pemutusan kontraknya di sana gitu. Nah, kasus yang kedua adalah kalau ternyata dicabutnya itu sebelum berkontrak. Nah, ini secara ketentuan di dalam SSUK kontrak itu ketika terjadi hal seperti itu dapat dilakukan pemutusan kontrak Bapak Ibu semua ya.
Tapi menggunakan kata dapat juga ini ya. Jadi tidak selalu kemudian berujung kepada pemutusan kontrak juga gitu. Em, kalau kalau ya ini pertimbangannya ya. Jadi pada saat mau memutuskan kontrak atau enggak, mungkin diperlukan ada pertimbangan-pertimbangan. Misalkan kalau pekerjaannya sudah 90-an% Bapak Ibu semua ya. Kalau diputus kontrak kan ya mudaratnya lebih besar daripada ininya kan, manfaatnya gitu kan. Lebih baik kita selesaikan aja lah 10% ya. Tapi yang penting pekerjaannya selesai dulu nih gitu kan. Jadi kalau kejadiannya dicabutnya itu sebelum berkontrak Pak, itu tadi ya di kontrak sudah diatur sebenarnya ya ada ketentuan dapat dilakukan pemutusan kontrak kalimatnya. Tapi kalau pekerjaannya baru di awal nih ya progresnya baru sedikit, kalau menurut kami sih ya lebih baik ya diputus kontrak gitu ya. Karena dari awal dia sudah tidak jujur menyampaikan ya. Mungkin begitu Pak Septian, Pak siapa tadi yang menanyakan di kolom chat ya. Silakan Pak Septian masih di mute. Oh siapa? Tadi itu dengan Pak Isran Masruri. Sekarang ada lagi Pak Siap. pertanyaan nih Siap. Ya. dari Pak Zuhirman. Mm-mm. Izin Mas Fani menyangkut pemeriksaan surat pernyataan dari PA, KPA atau PPK apakah ada eksistensinya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh APH? Maksudnya Mm-mm. bersinggungan mungkin ini ya. Oh, Jika ternyata yang disampaikan dalam surat pernyataan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan APH, bagaimana konsekuensinya dengan oh. pengawasan yang dilakukan oleh Jakon mungkin seperti itu. Siap. Ya, ya kalau untuk pengawas baik itu tim pengawas maupun kegiatan pengawasan Jakotnya sih kalau menurut hemat kami eh, tidak 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 akan terbawa-bawa Pak ya. Karena kan tadi surat pernyataan ini kan merupakan surat pernyataan dari KPA PPK-nya sendiri gitu kan. Bukan bukan oleh tim pengawas yang membuat yang mendatangani gitu. Jadi kita juga hanya dalam laporan kita kan juga hanya menyampaikan bahwa sudah ada surat pernyataan kesesuaian dari PA dari KPA atau dari PPK gitu. Nah, masalah kebenaran surat pernyataan tadi tetap menjadi tanggung jawabnya si KPA dan PPK dan pihak-pihak lain tadi gitu. Jadi ketika ternyata surat pernyataan tadi itu tidak benar, ya itu yang bermasalah ya yang membuat surat pernyataannya tadi Bapak Ibu semua ya KPA, PPK dan sebagainya tadi berarti kan mereka yang berbohong gitu. Kita sebagai tim pengawas ya tidak ke sana ya kita hanya sekedar berdasarkan checklist dokumen, ada surat pernyataan, ada dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan oleh si KPA, PPK dan sebagainya tadi ya sudah itu sudah kita anggap pengawasan kita sudah selesai di situ loh. Ya sudah artinya sudah mengikuti ketentuan tertib usaha, tertib penyelenggaraan di situ ya. Tapi kalau berita yang tidak apa namanya kebohongan sinilah ya ini tanggung jawabnya si PAKP APPK Pak Zuhirman Pak Septian. Ya Mungkin berarti demikian Pak. kalau sudah ya artinya kalau sudah semua ada evidennya Ya di itu kita sudah sudah kita anggap sudah sudah tertib meyakinkan Pak. kan? Iya Siap, betul. siap, siap, Nilai kita siap. sudah Ini tertib. ada lagi Pak nih dari Ibu Mita Wijanti UKPBJ Surabaya. Nah, OPD mana yang melaksanakan pembinaan jasa konstruksi di tingkat kabupaten kota? Apakah ada contoh daerah yang sudah melaksanakan, Pak? iya 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 ini kebetulan karena saya tidak bersinggungan langsung Pak ya dengan apa namanya eh, unit yang saat ini mengampu terkait dengan pembinaan jakon daerah, saya belum punya datanya Pak ya. Tapi nanti bisa saya coba tanyakan ke teman-teman kolega saya yang mengurusi ini nanti kira-kira sudah ada belum nih ya kabupaten kota yang sudah melaksanakan pengawasan ya sesuai dengan Permen 1 2023 ini. Tapi terakhir sih kemarin kami temukan ya memang banyak yang masih menunggu itu sih Bapak Ibu semua BIMTEK itu tuh ya kalau sudah ada BIMTEK pengawasannya mudah-mudahan sudah bisa berjalan karena diharapkan tahun 2023 ini kan sudah jalan. Yang disampaikan Pak Satriotomo tadi ini berlaku sejak diundangkan kan ya harus dilakukan pada tahun 2023 ini. Itu Pak. Siap. Ini ada lagi satu nih. Nyoman Astawa, Pak Nyoman Astawa ini. Izin Pak Mm-mm. Pandi terkait lingkup pengawasan dari Permen PUPR ini,
apakah juga termasuk penyelenggaraan jasa konstruksi untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh desa melalui PBJ desa, mengingat sekarang desa mengelola dana yang cukup besar sehingga banyak terdapat pengadaan pekerjaan konstruksi. Ini gimana Ya, Pak? termasuk Pak, ya. Jadi termasuk ke lingkup apa namanya OPD kabupaten kota ya. Di situ kemudian dilakukan pengawasan juga kepada eh, pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan menggunakan PBJ desa ini ya. APBD dan Jadi APBN sih ininya ya. jadi ya bergantung ke sumber dananya tadi Pak ya. Kalau memang di Siap. APBN oleh pusat, kalau APBD, nah tadi ya bisa oleh gubernur atau bisa oleh kabupaten kota, bergantung kepada lingkup pengawasan di awal tadi. Jadi intinya sih semua proyek konstruksi itu ada pengawasan, diminta ada pengawasannya lah ya gitu ya, dilakukan pengawasan gitu, baik itu yang di desa, di kabupatennya, ya, di kecamatannya juga seterusnya. Baik Siap. itu dana APBN, APBD maupun swasta tadi kan, itu juga Ya maupun diminta. swasta ya lupa siap. Iya, diminta juga. Jadi mungkin Siap karena Bapak. tadi mungkin eh, karena apa ya, pasti kan banyak ya proyek konstruksinya kan. Jadi memang sebaiknya eh, ada ada ketentuan lagi sih Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu susun di tempat Bapak Ibu semua. Karena kan tidak mungkin ya semua proyek konstruksi itu mau diawasi kan. Rasanya sulit kita lakukan kan dengan kondisi teman-teman OPD Jakon yang saat ini juga serba terbatas ya, minimal ada samplingnya, dibuat kriterianya ya, ada pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang perlu dilakukan pengawasan ya, ada dan bisa mewakili semua jenis pekerjaan Pak kalau bisa gitu kan, jadi nanti lengkap datanya itu mungkin Pak Septian, Pak Bapak atau Ibu ini Nyoman Astawa. Bapak ya, Bapak ini. Nyoman Astawa. Siap, terima kasih. Mungkin ada yang lain ini dari rekan-rekan di Zoom hari ini. Nampaknya sudah tidak ada lagi nih pertanyaan. Eh, izin Pak Muji, Oh, sudah apakah cukup Pak ada ya. apakah ada pertanyaan? Wah, Pak Muji lagi di jalan tadi. Halo, Pak Muji? Ya, sepertinya di Tidak di jalan beliau. ya ya Eh, Pak. baik, Bapak Ibu-Ibu mohon maaf ini posisinya waktu kita juga dibatasi. Mungkin ada closing statement dari Pak Fani Duha terkait materi hari ini. Ya, Coba kami siap. persilahkan Pak. Makasih banyak Pak Septian. Yang pertama tentu saja terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Eh, sangat apa ya, sangat mencerahkan sekali buat saya pribadi nih ya. Ada kasus-kasus di lapangan yang perlu juga nanti diperjelas lagi ya di dalam pelatihan-pelatihan berikutnya gitu. Tapi secara umum terkait dengan materi kita pada siang sore hari ini adalah menekankan pentingnya ada pengawasan Bapak Ibu semua ya. Jadi selama ini jujur saja yang namanya OPD Jakal itu kayak dianaktirikan Bapak Ibu semua ya. Jadi tadi masalah anggaran terbatas, kemudian jumlah SDM-nya juga sangat terbatas, itu kami rasakan ketika beberapa kali kunjungan ke beberapa kabupaten kota gitu. Nah, ya permen ini diharapkan menjadi salah satu apa ya, daya tawar ya buat teman-teman OPD Jakon bahwa eh, teman-teman OPD Jakon itu punya peran yang strategis juga ya untuk memastikan eh, keberhasilan penyelenggaraan infrastruktur di daerah masing-masing gitulah ya. Jadi tolong dilaksanakan pengawasan ini dengan sebaik-baiknya sehingga terasa manfaatnya kan. Jadi kalau belum terasa manfaatnya OPD Jakon kan memang ya sulit kita rasakan lebih tinggi atau lebih strategis lah OPD Jakon. Jadi diharapkan di maju lagi pembinaan Jakon di, di- di masing-masing daerah.
Mungkin itu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada hal yang tadi belum bisa saya jawab, nanti bisa menghubungi saya via WhatsApp ya. Nanti saya coba sambungkan dengan teman-teman yang membidangi langsung terkait dengan OPD, pengawasan jasa konstruksi ini. Demikian kami kembalikan. Selamat sore Pak Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Pak Septian. Siap Bapak, terima kasih Pak, sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Muklis, eh, belum kedengeran ini dari tadi nih. Izin Oke, terima Pak kasih Muji, pada siap, Pak siap Fani Bapak. sama Pak Septian ya. Mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat. Selanjutnya nanti hari Senin ya, kita bicara tentang bagaimana tentang peralatan utama sama personil manajerial ya, dengan narasumber Mbak Yefri dari Kutai Kartanegara. Demikian kan jawaban, terima kasih pada Pak Fani ya dan Pak Septian. Terima kasih. Pak Salam. Terima kasih banyak Pak Muji, Pak Septian, Bapak Ibu semua. Saya mohon izin live ya. Ya, Salam penting. selalu.